Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog Kabar Petang. Kita menanyakan kepada Pak Joko. Pak Joko, sejauh ini dari sisi inovasi, kemudian mobilitas dan pengurangan polusi udara dan penyediaan akses pesepeda ataupun moda transportasi ramah lingkungan. Artinya DKI Jakarta ini sudah sangat masif kemajuannya atau karena dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya atau memang harus ada beberapa poin yang lainnya diperbaiki? Ya, pertama kita ucapkan selamat ya buat Pemprov DKI dan juga masyarakat Jakarta karena keberhasilan ini juga adalah support dari masyarakat juga yang mau berpindah menggunakan angkutan umum ya. Nah, terlepas dari itu memang ini suatu proses panjang juga ya dari pemerintahan terdahulu juga, kemudian juga kalau kita lihat juga ada instansi lainnya, katakanlah umpamanya bagaimana PT Kereta Api menyiapkan KRL gitu lebih baik, ya. Kemudian pemerintah pusat juga sudah membentuk BPTJ, nah itu juga mengintegrasikan rencana induk, karena itu juga berpengaruh juga mobilitas Jakarta yang berasal dari kawasan Bodetabek. Nah, inovasi-inovasi ini muncul memang setelah jaringan-jaringan angkutan umum itu terbentuk ya. Memang kalau kita lihat dalam perkembangannya katakanlah 5 tahun terakhir ini cukup bagus juga. Integrasi itu kan intinya ada 3 ya. Integrasi secara fisik, kemudian integrasi penjadwalan, kemudian sistem pembayaran. Nah, sekarang secara fisik dapat dikatakan setiap stasiun itu sudah terhubung dengan jaringan bus ya atau angkutan umum. Kemudian kalau penjadwalan ya kita lihat aja kalau naik kereta, KRL, MRT, LRT, Transjakarta sudah ada jadwalnya. Nah, secara pembayaran sekarang sedang proses lah. Dengan artinya satu manajemen nanti jadi satu tiket bisa untuk ke semua jenis angkutan umum, tidak hanya Jakarta saja, tapi KRL yang ke wilayah Jabodetabek juga itu masuk dalam sistem itu. Baik. Nah, kemudian inovasi penambahan jalur-jalur sepeda gitu ya. Kemudian pedestriannya juga makin bertambah bagus. Ini salah satu bentuk inovasi juga dibandingkan katakanlah ini kan menuju kota kelas dunia. Karena Jakarta ini tidak bisa disandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Baik. Kalau di Indonesia itu ada namanya penghargaan Wahana Tata Nugraha, tapi Jakarta nggak boleh masuk. Dia tandingnya memang sifatnya internasional. Sana arahnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya terakhir ingin ke Mbak Vela Suva. Mbak Vela, kalau yang kita tahu kan ini yang dinilai adalah inovasinya. Tapi eksekusinya seperti apa? Kalau eksekusinya di tahun depan tidak berjalan dengan baik, apakah ini kemudian akan mempengaruhi nilai di tahun berikutnya begitu? Atau seperti apa? Jadi konsekuensi dari Jakarta itu menang Sustainable Transport Award ini atau STA ini adalah Jakarta akan jadi tuan rumah dari Mobilize Summit. Jadi nanti Mobilize Summit itu adalah konferensi yang nanti mengumpulkan para praktisi, kemudian ahli dari ahli transportasi, dari ahli tata kota, baik nanti akademisi, serta peneliti kelas dunia itu dalam merayakan inovasi kota-kota di dunia yang merupakan kota yang sustainable. Jadi dalam Mobilize nanti, jadi peserta diajak untuk melihat kota Jakarta, bagaimana Jakarta bisa melakukan inovasi atau transformasi ini. Jadi PR dari Jakarta adalah tetap mempertahankan dan terus berkomitmen untuk melakukan inovasi-inovasinya. Lalu poin apa yang dimana Jakarta ini bisa mengalahkan San Francisco, Moskow? Iya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa deltanya tadi sebenarnya. Jadi kayak perubahannya dari 18 bulan atau 15 sampai 18 bulan terakhir ini. Seperti kita tahu di awal tahun ini di Februari Transjakarta bisa mengangkut penumpang 1 juta penumpang, kemudian kita juga tahu tahun lalu MRT itu mulai berjalan, juga LRT juga berjalan, kemudian juga inovasi di bidang non motorized transport dengan banyak dilakukan pembangunan jalur-jalur sepeda
dan juga pembangunan trotoar. Itu yang dinilai. Jadi kayak walaupun mungkin San Francisco atau Moskow sekarang kotanya sudah settle atau sudah mapan, tapi inovasi yang sangat besar itulah yang saat ini Jakarta sudah terapkan. Baik, terima kasih Mbak Vela, terima kasih Pak Joko, terima kasih juga Pak Gembong sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih. Kita akan lihat nanti perkembangan transportasi di Jakarta seperti apa. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum.